Dari 245 bacalek yang telah diumumkan KPU masuk dalam daftar calon sementara, 4 diantaranya tercatat merupakan mantan narapidana. Bahkan 4 bacalek tersebut, 1 diantaranya merupakan mantan narapidana kasus tindak pidana khusus atau korupsi. Disampaikan Komisioner KPU Lebong, Sugianto, bahwa secara aturan dan regulasi pendaftaran, 4 bacalek tersebut sudah sesuai dengan aturan atau sudah bisa mencalonkan diri meski pernah menjadi narapidana. Adapun 4 bacalek di Lebong yang merupakan mantan narapidana diantaranya Rustam Effendi dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan kasus korupsi dan telah bebas di tahun 2015. Amir Hamzah dari Partai Demokrat dengan kasus 303 atau perjudian dan bebas tahun 2012. Dedi Haryanto dari Partai Nasdem dengan 2 kasus yakni pencurian beras tahun 1997 serta kasus perjudian bebas tahun 2008. Serta Sudirman dari Partai Golkar dengan kasus 372 atau penggelapan dan bebas tahun 2020. Di data kita yang sudah masuk dan secara aturan regulasi kita mereka sudah melewati masa hukuman sesuai yang diatur oleh undang-undang. Artinya mereka sudah bisa mencalonkan diri. Walaupun dulu mereka pernah terpidana. Tapi di aturan kita sudah bisa mengakomodir karena masa hukumannya sudah selesai. Dari 4 tuh Kak, kasus apa juga? Ada berapa kasus itu? Saya lupa kasusnya. Termasuk ada mantan kasus korupsi ada Kak ya? Korupsi ada 1 orang. 1 orang ya? 1 orang korupsi. 3 orang. Saya kurang tahu, tapi mereka pernah pidana. Ada yang Pidana umum juga beberapa orang. Komisi Pemilihan Umum Mukomuko menetapkan daftar calon sementara anggota legislatif DPRD Mukomuko pada pemilu serentak 2024 sebanyak 256 orang. Menariknya dari jumlah DCS tersebut, ada 2 nama caleg yang merupakan mantan narapidana yang telah bebas pada tahun 2017 dan 2018 lalu. Dari PKS Yosetia Persada Dapil 1 dan dari Partai Golkar Dapil 1 Jaya Maulan. Disampaikan Marjono, Komisioner KPU Kabupaten Mukomuko, bahwa 2 orang mantan narapidana ini mendaftar di Dapil 1. 2 orang caleg yang mendaftarkan di KPU Kabupaten Mukomuko mantan narapidana, dan keduanya sama terlibat dalam kasus korupsi. Ya, bisa kami sampaikan bahwasanya ada di Mukomuko ada 2 orang, ada dari Partai Dapil 1 semua, terus alhamdulillah mereka sudah memenuhi syarat, sudah menjalani hukuman lebih dari 5 tahun. Itu ada putusannya semua. Di sini ada 2018 dan di satunya lagi ada 2017. Ini kasusnya korupsi semua. Setelah melakukan pendataan, verifikasi administrasi dan menetapkan daftar calon sementara bacalek, KPU Kabupaten Seluma mendata ada sebanyak 4 orang mantan narapidana yang mendaftarkan sebagai anggota bacalek. Junaidi Syahri dari Partai Golkar kasus korupsi, Pirin Wibisono dari Partai Nasdem kasus korupsi, Binanto dari Partai Gelora kasus korupsi, sedangkan Sohardi Safri dari Partai Gelora kasus korupsi tidak masuk DCS karena belum memenuhi syarat masa jeda 5 tahun bebas kurungan penjara. Di temuan kami pada saat pendataan kemarin ada 4. Yang pertama Pak Junaidi Syahri dari Partai Golkar, yang kedua Pak Pirin Wibisono dari Partai Nasdem, yang ketiga Pak Binanto dari Partai Gelora, dan yang terakhir Pak Sohardi Safri Partai Gelora, tapi beliau tidak masuk ke dalam DCS. Jadi cuma 3 orang yang lolos sekarang masuk ke DCS, satunya tidak masuk DCS. Untuk keempat ini sendiri, Dang, ini dalam terlibat kasusnya kan apa ya? Mereka korupsi. Tim Liputan BETV melaporkan. Dan rekan-rekan wartawan, kami disilakan untuk mengambil gambar dan diberikan waktu